sini saya akan menyampaikan cara pengisian SPT PPH Badan menggunakan e-form. Untuk langkah pertama, kita buka lampiran khusus kita karena untuk mengerjakan e-form, mengisi SPT biasanya kita kerjakan dari yang paling belakang. Untuk lampiran ini kita masukkan daftar penyusutan fiskal perusahaan. Caranya klik tambah, lalu masukkan jenis harta, kelompok harta, dan lain sebagainya ini sesuai dengan data perusahaan. Untuk di sini yang pertama ada harta berwujud dengan kelompok satu, nomor nama hartanya sesuai dengan data yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini saya mengambil data dari yang sudah ada di Excel, jadi copy aja. Bulan 1 tahun perolehannya 2020. Kemudian harga perolehan ini kita dapat dari kolom perolehan yang bagian nilai sebesar 5 juta. Kita masukin 5 juta. Kemudian ada nilai sisa buku fiskal awal tahun, itu juga kita ambil dari kolom nilai sisa buku komersil awal tahun sebesar 1 juta. Kita masukin nominalnya 1 juta. Untuk metode penyusutan komersil kita pakai garis lurus, metode penyusutan fiskal juga kita pakai garis lurus. Kemudian untuk penyusutan fiskal tahun ini kita ambil dari kolom penyusutan komersil tahun ini sebesar 500.000. Kemudian untuk catatan bisa kita pakai strip atau minus aja. Ya, so. Kemudian untuk data selanjutnya bisa kita klik tambah dan bisa kita ulang seperti yang di awal pengisiannya. Disesuaikan saja dengan data yang kita miliki sampai ke data yang paling akhir. Ini kita isi dulu data-datanya.
masukin Google, sorry ya. Kosong satu ganti, dan ini adalah komisaris, advance manager, ada dulu komisaris. Baru kan kita ke bawah, nanti namanya, alamat, dan dan komisaris, yang terakhir, fans, sebagai manager, sebagai manajer. Untuk yang nomor 11 ini, ada bagian bangunan dan pabrik, bangunan pabrik dan kantor. Jadi, di bagian jenis harta kita pilih yang kelompok bangunan, terus yang kelompok harta kita pilih yang permanen karena kekurangan di sini bangunannya bangunan permanen di depan kantor perusahaan. Kemudian untuk nama hartanya bisa kita sesuaikan lagi kayak yang sebelum-sebelumnya. Kemudian bulannya masih sama bulan satu, tahunnya juga gitu. Masih sama. Untuk sisanya kayak harta perolehan dan sampai seterusnya ke sebelah kanan masih sama stepnya kayak yang awal. Harus kita masukin satu-satu. Ya, kayak gitu. 20 juta. Untuk metodenya yang ini kita juga sama, masih pakai garis lurus. Dan yang terakhir juga ini sama kelompok bangunan. Karena di sini keterangannya bangunan pabrik dan kantor dua. Jadi sama sama yang nomor 11 kelakuannya. Sini juga masih permanen. Untuk bulan dan tahunnya sama, semuanya sama. Tadinya juga kita masih sama. Lurus. Setelah semua data diinput, bagian jumlah penyusutan komersilnya juga jangan lupa diisi. Ini dari penyusutan komersil, kolom penyusutan komersil tahun ini di Excel besar 165.600. Sampai bagian yang bawah oh, baru kita bisa next ke halaman selanjutnya. Lampiran, wait, lampiran 5. Lampiran 5 ini kita masuk ke bagian yang daftar pemegang saham ini bisa kita ambil datanya dari dari sheet 1 di bagian
Yang atas, yang data perusahaan itu ada bagian pengurus sama pemegang saham. Ini kita masukin dulu yang pemegang saham. Dan dalam memegang saham 45%. Alamat jangan lupa dimasukin. Dari sini kita bisa masukin manual. Nah, nggak bisa di copy dari Excel. Untuk jumlah modal diskon itu bisa kita ambil dari nominalnya, itu kita ambil dari laporan posisi keuangan bagian ekuitas sebelah kanan. Itu ada modal sebesar 1,5 miliar. Kita masukin di sini. Kemudian persentase Mandala itu sebesar 45% kepemilikan sahamnya. Jadi 45% dikali eh, sorry, 1,5 M dikali 45% itu nominalnya sebesar 675 juta. Dan kita input lagi untuk data yang kedua. Ini semua sampai nanti yang terakhir nominalnya sama sebesar 1,5 M. Untuk gugun, persentase kepemilikan sahamnya sebesar 30%. 30% dikali 1,5 M sebesar 450 juta. Terakhir, kita masukin si Fats. Fats. Untuk besaran persentasenya 25%. Nominalnya sebesar 375 juta. Udah, kalau di sini udah 100 dan di sini sebelah kanan ini ya 1,5 M berarti dan kita masukin udah. Kemudian berikutnya tuh kita masukin data pengurus dan komisaris. Ini bisa kita lihat juga dari data perusahaan di Excel itu ada. Kayak si Amandala komisaris, Gugun and direktur, dan Fast Manager ini kita masuk.
Lanjut ke lampiran 4. Nah, lampiran 4 ini kita akan masukkan beberapa penghasilan yang bersifat final atau penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ini bisa dilihat dari laporan laba rugi. Itu ada penghasilan finalkah atau penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Bisa kita cek. Untuk laporan laba rugi perusahaan ini terdapat em, pendapatan bunga tabungan bank dan pendapatan bunga deposito. Ini masuk ke final. Di bagian bunga deposito, tabungan, dan diskonto. Nominalnya sebesar bunga tabungan bank 15 dan bunga deposito 30. Ini kita masukin 15 sama 30 jadi 45 juta. 45 juta. 45 juta. Kemudian 45 juta. Tarifnya sebesar 20%. Nanti, nah, di sebelah kanan ini akan muncul otomatis sebesar 9 juta. Setelah itu ada lagi satu pendapatan yang masuk final, yaitu sewa tempat parkir sebesar 40 juta. Sewa tempat parkir itu masuk di hmm, penghasilan persewaan atas tanah dan bangunan sebesar 40 juta. Nominal. Persentasenya itu tarifnya 10%. Ini akan muncul otomatis dan eh, jumlah ya finalnya sebesar 1 juta. Untuk bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak di perusahaan ini tidak ada. Jadi kita bisa lanjut ke lampiran 3. Nah, lampiran 3 ini kita akan masukin SPT, sorry, kita akan masukin kredit pajak dalam negeri itu ada pasal PPh pasal 22, 23, atau 26. Di sini, di perusahaan ini terdapat kredit pajak dalam negeri untuk PPh pasal 22 impor sama 22 dari bendahara kementerian dan 23. Kita masukin datanya, caranya klik tambah, terus kita masukin nama pemotong atau pemungutnya. Di sini yang pertama ada PT Crispy. PT Crispy. Terus NPWP-nya kita masukin. NPWP-nya 14 tambah 14, 985, 24 ukuran dari satu. Baru jenis penghasilan. Karena di tabel yang disediakan ya, dijelaskan secara rinci, kita bisa pilih ini impor pembelian barang mana ya? Pembelian barang oleh BPPT. Atau bisa kita pilih sektor perikanan. Untuk objeknya itu sebesar 1,2 miliar.
1,2 miliar. Ini didapat dari nominal jumlah PPh dibagi tarif. Tarifnya itu sebesar 2,5 karena kita anggap memiliki API dari ada tarif 2,5. Gitu. Terus untuk nomor buktinya, kita copy dari data yang disediakan. Tanggal ini kita pilih sesuai transaksinya. Tanggal 24 bulan 6, 2023, bulan 6, tanggal 24. Alamat pemotongnya, karena di sini tidak tertera alamatnya, bisa kita strip aja. Kemudian klik tambah untuk menginput data selanjutnya. Ada PPh pasal 23 dari PT ABC Tbk. Untuk NPWP-nya 1393. Kalau 23, karena tidak, sekali lagi tidak dijelaskan, ya. Ini PPh 23 atas apa, bisa kita simpulkan saja atau kita asumsikan ini adalah jasa imbalan atau jasa dengan tarif 2% dari 34,34 juta 500 dibagi 2%, sehingga memperoleh hasil 1.725.000.000. Jumlah 34 juta 5. Nomor buktinya kita ambil dari data yang disediakan. Tanggalnya 20 Agustus 2023. Juga nggak tertentu, bisa kita strip aja. Untuk data selanjutnya dari perusahaan, untuk data yang selanjutnya dari Bendahara Kementerian Pertanian. Itu kosong. Untuk jenis penghasilannya kita bisa pilih dua-dua. Pembelian barang oleh bendahara dengan nominal sebesar 3 juta dibagi tarifnya 2,5. Tarifnya 2,5. 1 juta dibagi 2,5 itu hasilnya harus diisi yang bagian objek outputnya dulu. 3 juta dibagi 2,5 itu sekitar 120 juta. Lalu diisi 3 juta. Ini disesuaikan aja. Untuk tanggal transaksinya tanggal 12 dan 10. Tanggal 12. Kemudian ini juga setelah datanya terinput semua, bisa kita lanjut ke lampiran 2. Lampiran 2, terus ini kita masuk ke perincian harga pokok penjualan, biaya usahanya, dan biaya dari luar usaha secara komersil. Kita masukin data ini dari laporan laba rugi bagian biaya. Kita buka dulu laporan laba rugi. Laba rugi bagian biaya, biaya. Untuk kolom harga pokok ini. Di laporan laba rugi perusahaan. Ini perusahaan Nuwaira ada pembelian bahan atau barang dagang sebesar pembelian ini sebesar 34 miliar. 34 miliar. Kemudian ada biaya gaji supir sebesar 550 juta. Terus di sini ada persediaan awal. Persediaan awal sebesar 2,5 miliar. Terus ada sewa mobil angkut 1 miliar. Ini masuk ke biaya sewa. Dan yang terakhir di sini ada persediaan akhir sebesar 400 juta. Pastikan di kolom bawah yang berwarna kuning ini, atau di
14 jumlah ini sama dengan yang ada di laporan laba rugi. Di sini 37.650, dicek di laba ruginya harus sama. Kemudian kita ke kolom selanjutnya, ada biaya usaha lainnya. Ini kita lihat juga di bawah bagian laporan laba rugi. Bagian selanjutnya ada biaya usaha lainnya. Itu bagian gaji ada biaya gaji dan tunjangan sebesar 1,250 1.250.000, salah, 1.250.000.000. Kemudian ada biaya transportasi sebesar 260 juta. Kemudian ada biaya sewa. Oh, ada ini. Biaya penyusutan sebesar 331.200. 331.200. Terlalu banyak. Kemudian ada biaya sewa atas kantor cabang sebesar 160 juta. Kemudian ada biaya sehubungan dengan jasa yang ambil dari biaya pelatihan karyawan sebesar 45 juta. Kemudian ada lagi dari biaya royalti sebesar 50 juta. Kemudian ada dari biaya promosi sebesar 76 juta. Kemudian sisanya yang dari keseluruhan ini biaya usaha kita masukkan di biaya lainnya. Biaya lainnya sebesar 1.064 juta. 64 juta. Kita pastikan lagi yang ini. Bagian kuning harus sama dengan yang ada di Excel. 300, 236, 200 sudah sama. Kemudian lanjut ke biaya dari luar usaha. Jika ada kita masukkan, jika tidak bisa kita skip aja. Kebetulan di perusahaan ini ada biaya di luar usaha. Ada biaya bunga sebesar 20 juta. Biaya bunga itu masuk di biaya bunga pinjaman 20 juta. Kemudian ada biaya administrasi bank 9 juta. 9 juta administrasi itu kita masukin ke biaya lainnya sama biaya administrasi dan biaya perbaikan lahan sewa. 9 juta biaya administrasi, 10 juta biaya perbaikan kita masukin di biaya lainnya sebesar 19 juta. Jadi ini juga harus sama semua. Kalau udah, kita baru bisa next ke lampiran 1. Lampiran 1 ini yang pertama bisa kita masukin di nomor 1 bagian A. Itu kita masukin penghasilan neto komersil dalam negeri. Ini kita ambil dari laporan laba rugi bagian atas, paling atas. Ada penjualan barang. Itu kita masukin sebesar 41 miliar. 41 miliar. 270 juta. 271 juta. 270. 271. Kemudian yang bagian 1K ini kita bisa isi dari penghasilan dari luar usaha. Di bagian laba rugi itu ada penghasilan dari pendapatan luar usaha sebesar 415 juta.
Kita masukin di sini 415 juta. Kemudian untuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. PP penghasilan yang dikenakan. Tadi kan kita udah masukin di PPh final di lampiran 4. Itu dapat dari pendapatan yang masuk final sebesar 80 kali itu di lampiran 4. Kita buka. Nah, ini 40 juta ini ditambah 45 juta ini ditambah 40 juta. Hasilnya kan 85 juta. Kita masukin ke lampiran 1 bagian yang nomor 4. 85 juta. Setelah itu kita lakukan koreksi fiskal. Untuk koreksi fiskal di perusahaan ini bagian 5A itu tidak ada, bagian 5B tidak ada. Terus untuk bagian 5C, penggantian atau imbalan ini juga nggak ada. Terus bagian D juga kosong. Kita lanjut ke bagian 5E. 5E itu harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Ini kita ambil dari laporan laba rugi bagian biaya. Biaya, biaya, biaya sumbangan sosial sebesar 220 juta. Kita masukin di sini. 227 juta. Terus ada biaya sosial di keterangan tambahan. Keterangan lainnya ini ada keterangan 50% dalam biaya sosial terdapat 50%-nya adalah sumbangan ke bencana nasional yang kita bisa tambahkan ke sini, ke harta yang dihibahkan atau bantuan atau sumbangan. Berarti 227 juta ini kita tambahin sama biaya sosial sebesar 50%. 50% dari 80 juta yaitu 40 juta. Berarti 220 juta kita tambahin 40 juta. 220 juta jadi 267. Kemudian setelah 5E itu ada 5F pajak penghasilan. Di bagian biaya usaha itu ada tertera biaya PPh pasal 23 sebesar 24 juta. Bisa kita koreksi di sini. Juta. Kemudian ada di bagian 5H dari sanksi administrasi. 5H itu bisa kan kita ambil dari biaya sanksi pajak daerah di dalam laporan laba rugi sebesar 15 juta. 15 juta. Namun ada keterangan tambahan dari perusahaan. Kita kan tadi dari laba rugi terus ada keterangan tambahan dari perusahaan sebesar 9 juta dari poin 5 yang bunga 9.800.000 kita masukin di sini.
15 juta ditambah 19.800. Jadi 24.800. 24.800. Kemudian, eh, kok di sini salah-salah? Bukan di sini. Harusnya di 5. Oh, 24.800. 24.800. Setelah itu ke bagian 5I, penyesuaian fiskal positif lainnya. Ini nominalnya kita ambil dari laporan laba rugi yang bagian biaya jamuan tamu sebesar 430 juta. 430 juta. Kemudian dari perusahaan terdapat keterangan tambahan, yaitu keterangan tambahan dari 5L. Ini ada keterangan tambahan dari perusahaan, yaitu terdapat biaya transportasi ilegal 30 juta dan ada biaya alat tulis kantor yang harus dikeluarkan 25 juta dan karena ada ucapan terima kasih ke pejabat. Ya, kemudian ada selisih yang tadi ini biaya sosial 50 juta, 50%. Kemudian yang terakhir ada ini kerugian fiskal, selisihnya kita masukin juga. Jadi totalnya itu sebesar 800 862 juta. 862 juta. Setelah itu, baru kita bisa lanjut ke lampiran selanjutnya, yaitu lampiran induk. Setelah ini, ya kita buka lampiran induk, kita lihat di bagian bawah, ini ada keterangan tambahan. Kita isi dulu karena biar bisa buka halaman-halaman selanjutnya. Nah, di sini kan kurang bayar 316 juta. Namun, di keterangan tambahan ini ada keterangan perusahaan melakukan eh, perusahaan membayar PPh 25 selama 12 bulan sebesar 28 juta. Kita bisa masukin di sini 28 juta. Terus di bawahnya bagian 10B ada keterangan dari sini, dari si perusahaan, ada pokoknya itu sebesar 13 juta. Kita masukin juga. Dan setelah itu, di sini kurang bayarnya tidak sebesar yang tadi, sekarang menjadi 275 juta. Dan terus ini kita isi tanggal ini sesuai kita akan bayar em, kurang bayarnya ini kapan. Biasanya perusahaan akan membayar atau melaporkan SPT di bulan Maret
di akhir bulan Maret tahun berikutnya atau 2024 ini kan kita SPT-nya periode tahunnya 2023. Jadi ini kita buat tanggalnya di 31 Maret 2024. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai cara pengisian SPT PPH badan menggunakan e-form.